sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan belajar, dan mudah-mudahan dengan kesungguhan kita di dalam belajar akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita di mana harmonisasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita tahu bahwa manusia ini sejak lahir sudah mendapatkan haknya atau sebagai hak asasinya. Ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa, di mana manusia ini harus mendapatkan haknya dan harus memenuhi kewajibannya. Ini keharusan, dan ini merupakan suatu hubungan yang sangat erat, dan ini akan kembali menentukan nasib manusia ketika hidup di dunia. Tidak bisa dipisahkan antara hak dan kewajiban. Tidak boleh kita sebagai manusia hanya menuntut haknya saja tanpa melaksanakan kewajiban. Atau sebaliknya, kita hanya melaksanakan kewajiban saja, tidak memperhatikan hak kita, maka akan terjadi ketimpangan atau tidak akan bisa mendapatkan keseimbangan, karena hanya sebelah tangan, maksudnya hanya satu sisi saja. Padahal kita hidup di dunia ini butuh dua sisi ini sebagai penyeimbang. Bagaimana kita bisa jalan ini dengan stabil kalau dalam keadaan tidak seimbang? Misalkan saja kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, maka sebagai hamba harus mengabdi, dan ini namanya kewajiban. Tapi Allah yang Maha Rahman Rahim memberikan kita haknya, hak untuk hidup, maka butuh oksigen. Kita diberi oksigen bebas seperti ini, tidak usah beli. Kita mendapatkan rezeki dari Allah sebagai hak kita. Allah sudah memberikan. Tapi sebaliknya, apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita mulai dari bangun tidur sampai nanti menjelang tidur lagi? Apakah kewajiban-kewajiban ini sudah kita penuhi? Yang pertama sholatnya, lalu amal solehnya, lalu ibadahnya yang lain. Apakah sudah kita tunaikan sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kalau kita sebagai warga negara, apakah sudah kita tunaikan dengan baik? Apa pagi-pagi kita sudah siap untuk beraktivitas, mencari ilmu, atau bekerja? Apakah sudah kita laksanakan dengan baik atau belum? Sebelum berangkat, apakah kita sudah berdoa, sudah sarapan, sudah mempersiapkan perbekalan yang akan kita pergunakan di dalam aktivitas? Ini harus seimbang, makanya ada hak dan kewajiban. Sebagai warga negara yang baik, diberi aliran listrik, sudah kan bayar listrik.
dan yang lainnya kita sudah bisa mendirikan rumah di atas tanah, apakah sudah kita bayar pajak rumah kita? Nah inilah kewajiban dan hak kita ini harus seimbang. Makanya kadang-kadang dari kebanyakan orang, kadang-kadang pola berpikirnya juga tidak seimbang. Senengannya mendapatkan haknya, tapi begitu kewajibannya ditagih maka banyak alasan. Nah ini salah satunya yang terjadi karena apa? Kurang kesadarannya di dalam menjiwai norma-norma yang ada di dalam Pancasila. Karena berkaitan erat tentang hak dan kewajiban. Makanya di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, ini kewajiban kita. Bagaimana kita di dalam negara Indonesia ini yang katakanlah beraneka ragam suku dan bangsa, juga tempat yang sangat banyak dan terpencil, ada di sana di sana. Karena Indonesia ini terdiri dari hampir 12.000 pulau, pulau besar maupun pulau kecil, di mana di dalam daerah itu punya peradaban masing-masing, punya kebiasaan dan lain-lain. Tetapi kewajiban kita adalah mempersatukan bangsa yang banyak dan besar ini menjadi satu. Makanya di situ sila ketiga Persatuan Indonesia. Karena apa? Untuk menyatukan Persatuan Indonesia maka dibutuhkan suatu lembaga yang menampung aspirasi dari daerah-daerah itu, maka diwujudkan di dalam satu majelis permusyawaratan rakyat. Maka di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Intinya hikmah dalam permusyawaratan, karena dari berbagai macam suku dan bangsa, jadi permusyawaratan untuk mencapai mufakat dan perwakilan dari seluruh daerah-daerah. Lah kalau dari daerah ini diwakili oleh beberapa orang, ini tidak mencerminkan norma yang ada di dalam Pancasila. Jadi misalkan orang Aceh diwakili orang Aceh, orang Papua harus diwakili orang Papua, orang Jawa Timur harus juga diwakili orang Jawa Timur, bukan orang Jawa Timur diwakili orang Jakarta. Nggak tahu. Nah inilah pentingnya bagaimana kita mempelajari harmonisasi antara hak dan kewajiban sesuai dengan norma yang ada di dalam Pancasila. Karena Pancasila ini begitu luas karena menyangkut norma yang ada di dalam bangsa ini. Sehingga kalau kita ingin betul-betul mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur, intinya di belakang berdasarkan Pancasila. Ini kalau betul-betul dilaksanakan, maka akan kita dapatkan apa yang kita inginkan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita tahu di sila kelima ini adalah tujuan pokok daripada bangsa Indonesia. Ini sudah disusun secara hierarki dengan baik, menurut pertimbangan yang baik, dan tidak bisa diubah. Kalau diubah maka terbalik, seperti akrobat, kaki ditaruh di atas padahal kaki adalah hakikatnya untuk berjalan.
tanya, oh masih punya kaki, kecuali tak punya kaki, tangannya dipakai berjalan. Inilah korban. Jadi manusia kalau mau menjalankan aktivitas sehari sesuai dengan program, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Ya inilah yang dikatakan yang akan mengarah menjadi kebaikan. Ini adalah harmonisasi. Karena ini harusnya kita tempuh, maksudnya sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketetapan negara ini, negara berdasarkan Pancasila. Maka banyak konsep-konsep dan menjadikan pandangan-pandangan hidup atau pandangan-pandangan dari para ahli tentang konsep yang negara seperti ini. Tetapi Indonesia punya ciri khas sendiri, yaitu harus sesuai dengan norma yang ada di dalam Pancasila, supaya tujuan negara ini bisa tercapai dengan baik. Dan ini adalah merupakan ketentuan yang harus kita lakukan oleh seluruh rakyat Indonesia ini. Siapapun yang menganggap atau mengaku dirinya sebagai warga negara Indonesia, maka norma atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini harus kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik kita sebagai pelajar, sebagai pekerja, macam-macam, ada yang jadi guru, jadi direktur, jadi kuli, dan sebagainya. Kalau semuanya sudah dijiwai dengan norma-norma Pancasila, maka tidak akan ada pelanggaran. Kalau kita seorang Muslim, pedomannya hanya ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau di bangsa Indonesia, pedomannya adalah Pancasila. Tapi perlu kita ketahui bahwasannya dulu yang merumuskan Pancasila ini dijiwai dari norma yang ada di dalam bangsa ini. Karena apa? Bangkitnya bangsa ini dibangkitkan oleh para ulama, di mana para ulama ini rata-rata mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Kalau sudah sumbernya Al-Quran, karena hukum ini yang membuat Allah, maka keadilan itu bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Beda dengan kalau ketentuan itu yang buat manusia, pasti akan menguntungkan dirinya sendiri, tidak memperhatikan orang lain. Tetapi kalau aturan ini berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Allah, dan keadilan itu betul-betul abadi, dan tidak akan ada yang dirugikan. Anak-anak sekalian, jadi di dalam hak asasi manusia, dalam pelaksanaan kita sebagai warga negara, tentu masih ada saja yang melanggar. Itulah hakikat manusia. Semakin dilarang, semakin penasaran. Pasti seperti kalian. Kenapa kalian dilarang merokok, tapi kalian berupaya untuk merokok? Karena apa? Penasaran. Ini kok dilarang merokok? Semakin dilarang, semakin penasaran. Lah inilah karena belum dijiwai Pancasila dengan baik. Karena apa? Karena merokok itu tidak adil untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Kalau kalian paham, padahal rokok itu sangat negatif. Kalian tahu di dalam bukunya aja sudah ditulis
kematian itu memang hanya yang Maha Kuasa. Apakah ada orang merokok terus mati? Ya ada, tapi tidak selalu. Tapi yang jelas menyebabkan dengan adanya efek daripada kebiasaan merokok itu banyak sekali. Kita kembali kepada pembahasan yaitu tentang kasus pelanggaran asasi manusia di Indonesia ini. Penyebab pelanggaran diantaranya ada beberapa faktor. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Yang jelas kalau ada faktor dari dalam pasti ada juga faktor dari luar. Contohnya kalau yang dari internal adanya sikap egois. Ini yang jelas. Egois ini ya menang diri. Semua dianggap salah. Ini namanya sikap individualis. Benar karena diri orang lain salah. Ini adalah sikap yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena menganggap orang lain jelek. Yang baik adalah dirinya sendiri. Inilah namanya faktor egois. Kemudian kurangnya kesadaran hak asasi manusia. Dia nggak tahu bahwa orang lain itu juga punya hak. Kadang-kadang kamu ada pendapat itu gak sah, gak benar. Nah ini karena tidak sadar bahwa semua orang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita diberi kebebasan untuk bersuara dan beraktivitas. Ada ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah tujuannya untuk menghormati hak asasi manusia, hak untuk berpendapat. Kemudian ada tidak menghormati harkat dan martabat manusia. Ini kadang-kadang seringnya terjadi yang sekarang ini sangat marak, yaitu tentang terjadinya pelecehan. Ini karena tidak memahami atau mengenal harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga dia dengan mudahnya melanggar hak asasi manusia. Dari pelecehan, ada pelecehan seksual, ada pelecehan yang lainnya. Bekerja juga demikian. Kalau nggak dia yang kerja nggak akan benar. Akhirnya dia memonopoli. Kemudian yang keempat, memiliki sikap intoleransi. Gak toleransi, senengnya nganggap guys. Kabeh pokoknya aku gak iso. Menganggap dirinya yang paling baik dan yang terbaik. Ini adalah pelanggaran berat dari dalam diri sendiri. Kemudian faktor eksternal di sini ada ketidaktegasan hukum dan aparatnya. Ini biasanya terjadi apabila ada koneksi antara penguasa penegak hukum dan aparat. Yang pertama karena melihat ini keluarganya, ini temannya, akhirnya tebang pilih. Maksudnya tidak memberi tempat hukum ini sesuai dengan ketentuannya, karena memandang ada koneksi-koneksi yang membuat hukum itu tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian struktur politik dan sosial membuat terjadinya pelanggaran HAM. Jelas, apalagi sekarang kita tahu apa yang dilaksanakan dalam kegiatan politik ini selalu identik
Kalau tidak curang, maka tidak menang. Curangnya bagaimana? Kalian atau kita sendiri sudah paham. Misalkan saja ada salah satu pemilihan, entah itu pemilihan kepala desa, atau pemilihan bupati, atau pemilihan gubernur dan sebagainya. Pasti yang memberi lebih banyak yang dipilih. Ini salah satu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia melalui struktur politik. Kemudian kesenjangan ekonomi. Sekarang dengan adanya globalisasi dan sebagainya yang dipahami tidak merata, akhirnya terjadilah kesenjangan ekonomi. Yang tahu informasi dapat kesempatan, maka dia gunakan kesempatan dengan baik. Yang tidak tahu, maka tidak akan mendapatkan kesempatan. Akhirnya terjadilah kesenjangan ekonomi. Ini jelas efeknya, terutama untuk pembangunan bangsa, sangat berpengaruh sekali. Dan ini adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Karena tidak tahu informasi, akhirnya haknya hilang begitu saja. Yang tahu informasi, maka dia akan mengejar haknya itu sampai-sampai haknya orang lain diambil juga. Kemudian kurangnya sosialisasi tentang hak asasi manusia. Kita tahu bangsa kita ini bangsa yang besar dan memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak. Kalau kita menghitung satu persatu mungkin kita juga kewalahan karena hampir 12.000. Kita paling hanya tahu yang besar saja, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Irian. Yang kecil-kecil yang lainnya kita jarang menghitung. Akhirnya informasi tentang hak asasi manusia dianggap sangat kurang, maka kesadaran hak asasi manusia di masyarakat sangat kurang. Kemudian penyalahgunaan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Sekarang berita yang benar dengan berita yang tidak benar ini lebih banyak yang tidak benar. Katanya kita kenal dengan hoax, maka lewat desa ngarani hoax. Karena dia tidak menyadari bahwa manusia itu punya hak tentang kebenaran. Tapi kenapa yang dimunculkan kebohongan? Ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Maka di Indonesia ini sangat kompleks sekali karena luasnya wilayah dan aneka ragam suku bangsa yang ada dan mempunyai peradaban yang beda-beda. Mungkin itu anak-anak sekalian, walaupun pemerintah ini sudah mengupayakan terutama masyarakat dunia dengan menegakkan hak asasi manusia, tapi yang namanya sikap manusiawi manusia itu sangat berbeda, sehingga membuat aturan dan aturan itu pasti ada yang melanggar. Kenapa? Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Dan nanti kalau dikerjakan LKS-nya di bab 3 ini sampai halaman 34. Sudah paham? Jadi dikerjakan LKS-nya bab 3 sampai halaman 34. Demikian materi pagi ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk mengerjakan tugas bab 3 ini sampai selesai.
Demikian, mari